Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Rimo. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil final project UAS System Engineering and Analysis. Sebelumnya di sini ada tim kami, yang pertama saya sendiri, Matthew, lalu ada Adriel, ada Gibran, dan ada Kristantia. Selanjutnya, langsung. Oke, yang pertama ada design selection. Jadi kelompok kami ini awalnya memiliki 4 desain, yaitu ada sustainable cutting board, snip pop, asbak dari serat tumbuhan, dan terakhir ada smart ecotrunk. Oke, bisa di next. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabular additive method, yaitu metode untuk menentukan ide produk inovasi siapa yang paling menunjang dari 8 aspek utama, yaitu design, creativity, innovation, improvement, multifunction, cheaper, simplicity, dan juga 3R, use, recycle, dan reduce. Dan yang pertama itu ada produk sustainable cutting board yang mendapatkan nilai sebesar 4,35, lalu kedua ada snip pop yang mendapatkan nilai sebesar 3,58, ketiga ada asbak dari serat tumbuhan dengan nilai 3,06, yang terakhir smart ecotrunk dengan nilai 3,94. Berdasarkan dari hasil tabel di atas, maka dapat disimpulkan sustainable cutting board menjadi produk inovasi yang paling memenuhi berbagai aspek utama yang menjadi kriteria keinginan pelanggan dengan nilai 4,35 yang lebih unggul dibanding 3 produk lainnya. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada product view dari sustainable cutting board. Ini merupakan 3D-nya. Bagian top front right. Selanjutnya, bagian bottom back left. Selanjutnya, di sini berupa dimension detail dari sustainable cutting board. Oke, bisa dilanjut. Ini detail dimension untuk parutan. Nah, ini merupakan detail dimension dari pengasah. Selanjutnya, ini merupakan detail dimension dari handle sustainable cutting board. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya ada ergonomics. Kami memakai produk sustainable cutting board memakai 3 dimensi, yaitu B27 solder blade, H12 handbrake metacarpal, H10 index finger blade, yang mempunyai ukuran volume dari talenan dengan panjang 45 cm, lebar 30 cm, tinggi 1,5 cm. B27 solder blade mempunyai ukuran 45 cm dengan menggunakan prinsip antropometric average P50. Selanjutnya ada H12 handbrake metacarpal, mempunyai ukuran 9 cm, prinsip ekstrim P99 pada handle. Selanjutnya ada H10 index finger blade, mempunyai ukuran 1,7 cm menggunakan prinsip average P50 untuk ukuran pada antropometri H10. Selanjutnya ada pemilihan material. Yang pertama adalah bambu, digunakan sebagai base untuk talenan tersebut. Dipilih karena karakteristiknya yang lebih ringan dibandingkan kayu maupun besi, tapi tetap kuat serta memiliki keunggulan di mana bisa menjadi sumber daya yang dapat diperbarui secara cepat. Lalu untuk karet, untuk sebagai permukaan talenan dipilih karena sifatnya yang anti-slip, anti-gores, dan anti-bau, dan menyelesaikan masalah mikroplastik yang seringkali berisiko bagi kesehatan pada talenan konvensional yang berbahan dasar plastik. Lalu ada silikon daur ulang yang dipilih sebagai fitur anti-slip, dan keramik untuk fitur pengasah pisau dan pemarut bawang yang menggunakan bahan keramik karena sifatnya yang lebih efisien dan tahan lama dan tahan korosi juga. Oke, selanjutnya akan masuk ke dalam production cost yang tadi sudah disebutkan harga-harganya oleh Matthew, dengan total harga production cost sebesar Rp10.950, dan juga ada biaya tambahan lainnya seperti biaya variabel berupa upah pekerja, perawatan mesin, dan juga peralatan lainnya sebesar Rp7.100, sehingga total keseluruhan dari production cost untuk membuat satu unit talenan yaitu sebesar Rp18.050, dan kami juga menjual talenan dengan harga Rp30.000 per unitnya. Oke, next. Oke, selanjutnya akan masuk ke dalam break even point, yaitu untuk menghitung titik impas. Nah,
Yang pertama ada production cost, yaitu Rp18.050 per unit. Fixed cost-nya ada di 15 juta per bulannya, dan juga harga jual talenan Rp30.000 per unitnya. Break even point ini dihitung menjadi dua nilai, yaitu dalam unit dan rupiah dengan rumus yang ada di bawah. Oke, bisa di next. Point dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama ada unit, yaitu sebesar 1.255,33 unit, dan juga break even point yang rupiah ada di harga Rp30.660.55,23. Berdasarkan hasil perhitungan break even point di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai titik impas diperlukan produksi talenan sebanyak 1.255 unit per bulannya, dan juga mencapai pendapatan sebesar Rp37.660.55,23 untuk mendapatkan titik impasnya. Oke, bisa di next. Untuk selanjutnya ada stress analysis dan factor of safety, di mana setelah kami melakukan analisis pada inventornya, kami mendapatkan tegangan minimum yaitu sebesar 1,16474 megapascal dan tegangan maksimum sebesar 1,67468 megapascal. Lalu kekuatan luluh atau yield strength sebesar 10,34 megapascal serta ultimate tensile strength sebesar 6,54 megapascal. Hal ini mengindikasikan bahwa di bawah beban 200.000 Newton, material tidak akan mengalami kerusakan akibat luluh. Material masih dapat beroperasi dalam batas elastisnya. Sementara itu ada factor of safety, di mana semakin tinggi nilainya akan mengindikasikan bahwa semakin aman desain produk tersebut. Di sini ada rumus yang pertama menggunakan yield strength dibagi tegangan maksimum dengan hasil 6,17, dan yang kedua ada rumus dengan ultimate tensile strength dibagi tegangan maksimum menghasilkan nilai sebesar 3,88, dan penulis menggunakan nilai yang 3,88 karena lebih sesuai, lebih akurat dengan data yang telah kami dapatkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa komponen dapat menahan beban hampir 4 kali lipat dari beban yang diterapkan sebelum perkiraan mengalami kegagalan. Dan untuk displacement sendiri, kami telah mendapatkan nilai sebesar 15,9 mm atau sekitar 1,6 cm, di mana hal ini memang cukup signifikan untuk menjadi masalah dan menyebabkan komponen yang bergeser dari posisinya. Namun, komponen dalam hal ini talenan tidak membutuhkan perpindahan yang pada saat menggunakan, sehingga nilai 1,6 cm dapat sedikit saja mempengaruhi performa keseluruhan penggunaan talenan tersebut. Selanjutnya di sini ada hasil 3D printing sustainable cutting board dengan skala 1:3. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, melalui tahap design selection, produk sustainable cutting board terpilih sebagai produk terbaik dengan nilai tabular tertinggi sebesar 4,35 dibandingkan ketiga produk lainnya. Yang kedua, sustainable cutting board yang dirancang memiliki spesifikasi berupa base dari bambu yang ringan dan kuat, permukaan dari karet alami yang tahan gores dan anti-slip, fitur pemarut dan pengasah pisau berbahan keramik, silikon daur ulang ditempatkan di sudut-sudut talenan sebagai fitur anti-slip. Yang terakhir, ukuran 45 x 30 x 1,5 cm dan berat sekitar 1 kg. Yang ketiga, produk mengusung konsep 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, dengan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan proses perakitan yang melibatkan pekerja terampil serta alat presisi. Yang terakhir, kombinasi efisiensi biaya, kualitas bahan, kemudahan pengguna, dan tanggung jawab lingkungan menjadikan produk ini sebagai inovasi yang sangat baik dan siap bersaing di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Rimo. Terima kasih, Terima kasih, Pak Pak Rimo. Rimo.